Suamiku Om Tentara. Bab 067. Niki sendiri syok melihat Firza tertusuk oleh pisau miliknya. Darah menguncur dari luka tusuk tersebut dan mulai membasahi pakaian pria itu. Niki langsung lemas dan refleks mundur. La menjambak rambutnya sendiri seraya menggelengkan kepalanya berkali-kali. Enggak mungkin, enggak mungkin. Bang Firza, Bang Firza. Firza sendiri mulai lemas. La jatuh berlutut sambil menekan pendarahan di perutnya sendiri. Zaida sudah menangis histeris dan bingung harus melakukan apa. Firza memaksakan diri untuk tersenyum meskipun wajahnya sudah pucat pasi. Saya enggak apa-apa, Zaida. Kamu tenang aja. Zaida malah semakin terisak. Kita ke rumah sakit sekarang ya mas. Kita. Firza melemah. La ambruk dan setengah bersandar pada bahu Zaida. Luka tusuk yang dalam serta pendarahan yang hebat membuat kesadaran Firza semakin di ambang batas. Mas Firza, kamu harus kuat. Aku cari taksi dulu ya. Zaida, saya nggak apa-apa, rintih Firza. Sementara itu, Niki yang masih diterpa syok berat melihat Firza seperti itu berniat untuk mendekatinya. Tetapi tiba-tiba dari arah luar bangunan pabrik tua itu terdengar suara mobil yang datang. Niki dan Zaida sama-sama terkejut. Bu Danki. Pak Danki. Zaida terkejut. Bu Dirga. Valeri berlari mendekat dan menatap ngeri ketika melihat Firza sudah pingsan dengan perut mengeluarkan darah. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Pak Danki? Valeri geleng-geleng kepala. Ia tidak menyangka Niki akan sampai nekat seperti ini. Rupanya, Valeri tidak sendiri. La membawa 2 orang polisi bersamanya. Kedua polisi itu langsung fokus mencari Niki karena gadis itu langsung berlari menghindar ketika melihat ada orang lain datang. Bu Dirga, bagaimana ini? Zaida terisak. Ia kebingungan. Saking panik dan takutnya, pikiran Zaida jadi tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. 15. Kita harus segera membawa Pak Danki ke rumah sakit, kata Valeri. Kedua polisi yang mengejar Niki tidak menemukan keberadaan gadis itu sehingga Valeri meminta mereka berdua untuk membantu mengangkat Firza ke mobil terlebih dahulu. Setelah Firza berhasil masuk ke dalam mobil, Zaida diminta untuk menahan luka Firza agar pendarahannya tidak semakin parah. Zaida menurut meskipun ia sendiri ngeri melihat banyaknya darah yang keluar dari perut sang suami. Salah satu dari polisi itu akan mengemudikan mobilnya menuju ke rumah sakit. Zaida bingung mengapa Valeri tidak ikut masuk ke dalam mobil. Bu Dirga nggak ikut. Valeri tersenyum. Nanti saya menyusul. Bu Danki yang sabar ya. Mengingat kondisi Firza sudah sangat parah, Valeri meminta mereka segera menuju ke rumah sakit. Setelah Firza dilarikan ke rumah sakit, si polisi yang tadi bersama Valeri melakukan pencarian terhadap Niki. Gadis itu pasti belum jauh karena memang kondisi medan di area ini kurang bagus. Semak-semak begitu tinggi dan sangat menyulitkan orang untuk berjalan apalagi berlari. Tidak ada tanda-tanda keberadaan saudari Niki, Bu, kata polisi itu. Valeri menggertakkan giginya. Cari terus. Dia pasti masih sembunyi di sekitar sini. Saya tunggu di dekat kawat berduri itu, barangkali dia kabur ke depan. Area lain pagarnya masih tinggi-tinggi dan gak ada celah jadi dia nggak mungkin bisa kabur lewat sana. Polisi itu mengangguk. Valeri langsung mengambil posisi di dekat celah pagar kawat besi yang rusak itu. Meskipun tampak tenang, sebenarnya Valeri gelisah. Ia khawatir jika Niki tidak tertangkap. Gadis itu bisa melakukan hal yang lebih gila lagi jika sampai lepas. Lalu, tak lama setelahnya terdengar suara teriakan si polisi yang memerintahkan Niki untuk berhenti dan angkat tangan. Valeri langsung siaga. Berhenti.
Angkat tangan atau saya tembak sekarang, teriak si polisi. Sayangnya, Nicky malah nekat. Ia berlari menuju ke depan di mana Valerie berjaga. Melihat Valerie di sana, Nicky mendecak kesal. Namun, gadis itu rupanya tidak takut. Nicky malah berlari menuju Valerie dan menubruknya dengan keras hingga tubuh Valerie terdorong mundur. Ark! Valerie mengerang kesakitan. Nicky menoleh sekilas kepada Valerie tetapi kemudian berlari ke jalan. Polisi yang mengejar Nicky sampai dan membantu Valerie berdiri. Mereka berdua mengejar Nicky, bahkan si polisi sampai mengeluarkan tembakan peringatan ke udara tetapi tetap tidak mempan. Tiba-tiba, dari arah berlawanan sebuah truk tronton yang membawa muatan material bangunan melaju lumayan kencang. Jalanan ini memang sepi sehingga truk besar itu mungkin berpikir tidak masalah mengemudikan truknya dengan kecepatan lebih tinggi. Valerie melotot. Nicky, awas! Nicky terlambat menyadari. Si pengemudi truk juga tidak sempat menginjak rem karena mengemudikan truk. 16. Besar tidak bisa sembarangan asal berhenti. Brak! Truk itu baru berhenti ketika tubuh Nicky terpental sekian meter dan menghantam aspal jalan yang berlubang-lubang. Suara tabrakan itu sangat keras, bahkan Valerie sampai refleks memejamkan matanya. Nicky teronggok menyedihkan dengan posisi tengkurap. Wajahnya menghantam bagian depan truk sebelum kemudian terbanting pada aspal berlubang. Kakinya terpelintir hingga tulang lututnya mencuat keluar. Darah langsung menggenang di sekitar tubuh Nicky. Valerie dan si polisi yang mengejar-ngejar Nicky syok berat melihat kondisi mengenaskan tersebut. Valerie bahkan sampai refleks menutup mulutnya dengan telapak tangan. 17. Sementara Valerie masih syok, polisi yang mengejar Nicky segera bergerak cepat untuk mengamankan situasi. Si pengemudi truk untungnya sangat kooperatif. Seorang pria berusia 40-an yang mengemudikan truk itu langsung turun begitu sadar dirinya menabrak seseorang. Melihat kondisi Nicky yang mengenaskan, si pengemudi truk syok berat sampai lemas. Melihat polisi tiba-tiba mendekat kepadanya, si pengemudi truk itu panik. Ia takut disalahkan karena sudah menabrak seseorang hingga kondisinya parah seperti itu. Saya nggak lihat kalau ada orang yang menyeberang. Ini bukan daerah pemukiman warga jadi. Si polisi mengangguk. Mohon untuk tenang, Pak. Anda harus ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Si pengemudi menghela napas lemas. Namun, ia mengangguk. Tidak ada gunanya juga melawan. Meskipun tidak salah, ia tetap harus mengikuti prosedur. Ia hanya berharap tidak dituntut saja atas kecelakaan ini, sebab biasanya ketika terjadi kecelakaan meskipun yang salah pihak lawan, supir yang mengemudikan kendaraan lebih besar selalu disalahkan. Apalagi, dalam kasus ini bukan tabrakan antar kendaraan, tetapi menabrak seseorang. Sementara itu, Valerie yang tadinya masih membeku karena syok dengan tabrakan di depan matanya pelan-pelan mendekati tubuh Nicky. Jantungnya berdebar kencang. Ini pertama kalinya Valerie melihat kecelakaan di depan matanya sendiri, apalagi orang yang mengalami kecelakaan itu adalah Nicky, gadis yang sedang dikejar-kejar sejak tadi. Lalu tiba-tiba ia melihat Nicky masih setengah sadar. Bibirnya seperti bergerak, tetapi hanya sebentar. Valerie langsung menghampiri polisi yang sedang mengamankan supir truk tronton itu. Ambulans. Cepat hubungi ambulans. Dia masih hidup, serunya. Si polisi mengangguk. Tenang, Bu. Saya sudah menghubungi ambulans sejak tadi dan mereka sedang dalam perjalanan. Benar saja, tak lama kemudian suara sirine ambulans terdengar mendekat. Ambulans itu melaju dengan cepat dan sampai di tempat ini secepat yang mereka bisa. Tubuh Nicky langsung diangkut dan dimasukkan ke dalam ambulans. Para medis yang bertugas memberikan pertolongan pertama untuk Nicky,
mengecek detak jantungnya, dan juga laju pernapasannya. Valeri hanya bisa menatap itu semua dengan tatapan kosong. Para medis yang bertugas menghampiri polisi. Kami harus segera membawa pasien ke rumah sakit, dia tidak akan bisa bertahan lama dengan luka separah ini. Si polisi mengangguk. Baik, saya akan menghubungi anggota kepolisian yang lain untuk mengurus sisanya. Ketika para medis itu masuk ke ambulans, Valeri langsung berlari menghampiri mereka. Saya ikut. Para medis itu bingung. Apakah Anda keluarga pasien? Valeri menggeleng. Tapi saya kenal dengan dia. Para medis itu akhirnya mengizinkan Valeri ikut serta berangkat ke rumah sakit. Di dalam ambulans dalam 18. Perjalanan ke rumah sakit, mereka semua berusaha keras untuk menjaga Nicky agar tidak terjadi komplikasi pada luka-lukanya yang memang sudah sangat parah. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Valeri bahkan masih merasa tidak menyangka Nicky akan mengalami hal mengerikan seperti ini. Hanya satu kejadian yang berlangsung beberapa detik saja bisa mengubah seseorang yang awalnya sehat menjadi hancur lebur dan berada di ambang kematian seperti ini. Apa ini balasan instan dari Tuhan karena kamu hampir membunuh orang, Nick? Batin Valeri. Valeri langsung buru-buru menggeleng. Sebenarnya, Valeri tidak ada urusan apa-apa dengan Nicky. Kenal saja tidak. Mereka hanya saling tahu masing-masing karena sebuah kebetulan. Siapa sangka, Valeri akan terlibat begitu jauh terhadap masalah Nicky bahkan hingga melihat gadis itu kecelakaan parah seperti ini. Meskipun perbuatan Nicky sangat keterlaluan, tetapi Valeri tidak mau kalau sampai Nicky meninggal begitu saja. Gadis itu belum mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Zaida. Rasanya terlalu mudah untuk Nicky jika ia meninggal begitu saja. Ya, meskipun hukuman Tuhan jelas ada, tetapi hukuman secara kemanusiaan juga harus tetap dijalankan. Valeri berdoa semoga Nicky bisa selamat sehingga gadis itu bisa mendapatkan konsekuensi dari semua perbuatannya. Ambulans pun sampai di rumah sakit. Nicky langsung ditangani. Saat itu, Valeri hanya berdiri diam tanpa bisa melakukan apa-apa. Lalu, ia bertemu dengan polisi yang sebelumnya membawa Firza ke rumah sakit karena luka tusukannya. "Pak polisi," seru Valeri. Polisi itu mendekati Valeri. "Saya sudah dengar semuanya dari rekan saya, Bu. Sekarang saya mau ke lokasi dulu untuk membantu rekan saya." Valeri mengangguk. "Iya. Lalu bagaimana dengan Pak Danki dan istrinya?" Setelah sampai ke rumah sakit, dokter langsung menangani beliau. "Baik, terima kasih. Saya mau bertemu dengan mereka, apa boleh?" Polisi mengangguk. Mereka pun berpisah di sana. Si polisi bergegas pergi sementara Valeri langsung ke resepsionis untuk menanyakan pasien dengan nama Firza Yasha Handaru ditempatkan di ruangan mana. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Valeri langsung ke sana. Menurut keterangan resepsionis, pasien dengan nama tersebut sedang dioperasi. Valeri datang dan melihat Zaida duduk di kursi tunggu sambil menahan tangisannya. Pakaiannya masih berantakan dan kotor. "Bu Danki," panggil Valeri. Zaida menoleh. "Bu Dirga." Valeri langsung mendekat dan memeluk Zaida erat-erat. Mendapatkan pelukan tersebut, tangisan Zaida yang sejak tadi ia tahan-tahan dalam diam akhirnya pecah juga. "Yang sabar ya, Bu Danki." Zaida terisak. Ia benar-benar kalut dan khawatir dengan keadaan Firza. Zaida juga merasa bersalah karena Firza melindunginya. Ia jadi terluka seperti ini. 19. Valeri berusaha menenangkan Zaida dan memberi semangat. Hubungan mereka berdua sebelumnya sempat merenggang karena permasalahan Dirga, tetapi melihat Zaida seperti ini jelas Valeri tidak tega. "Sekarang bagaimana keadaan Pak Danki, Bu?"
Tanya Valeri. Mas Firza harus operasi karena lukanya sangat dalam, jawab Zaida. Valeri menatap prihatin. Pak Danki pasti selamat, Bu. Ibu yang kuat ya, banyakin berdoa aja. Zaida mengangguk meski sebenarnya masih khawatir luar biasa. Ibu sebaiknya merawat lukanya juga. Itu luka di pipi sekalian diobati saja, biar saya antar. Zaida menggeleng. Saya nggak apa-apa, Bu Dirga. Ini hanya lecet kecil aja. Valeri menggeleng. Meski bukan luka besar tetap saja bisa infeksi kalau dibiarkan, apalagi posisinya di pipi, di wajah ibu. Meski sudah dibujuk seperti itu, Zaida tetap bersikeras menenggelam. Saya nggak mau ninggalin Mas Firza. Saya mau nunggu di sini aja. Valeri menghela napas panjang. La juga tidak bisa memaksa-maksa Zaida kalau memang wanita itu tidak mau. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menemani Zaida sambil menceritakan apa yang terjadi kepada Niki. Bu Danki, Niki kecelakaan. Zaida membelalak. Apa? Iya. Dia berusaha kabur tadi dan dikejar oleh polisi, tapi medan di sana memang kurang bagus, apalagi banyak sekali kawat berduri jadi nggak banyak jalan keluar untuk melarikan diri. Pas dia kabur ke jalan tiba-tiba ada truk tronton besar yang membawa muatan material bangunan melaju lumayan kencang. Niki tertabrak saat itu juga. Badannya mental sekian meter gara-gara benturan kuat itu dan Valeri menjeda ucapannya. Mengingat bagaimana luka-luka Niki membuatnya merasa ngeri. Dan apa, Bu Dirga? Bagaimana keadaannya? Valeri mengusap wajahnya. Parah. Saya bahkan nggak tahu dokter berhasil menyelamatkannya atau enggak. Saya bahkan masih syok melihat luka-lukanya itu. Zaida menatap kosong mendengar cerita Valeri. Perasaannya campur aduk. Apa yang dialami Niki seperti sebuah pembalasan instan karena gadis itu Nidirga membunuh Zaida dan sekarang membuat Firza dalam keadaan yang buruk. Namun, Zaida juga tidak mau membayangkan kalau Niki sampai meninggal. Saat itu, tiba-tiba seorang perawat dari ruang operasi keluar dengan tergesa-gesa. Zaida dan Valeri sama-sama terkejut. Mereka berdua menghentikan perawat itu. Kenapa, suster? Tanya Zaida panik. Mohon maaf Bu, kami masih sibuk. Saya harus mengambil stok kantung darah tambahan karena pasien mengalami pendarahan hebat. Zaida lemas mendengarnya. Si perawat lanjut pergi meninggalkan Zaida dan Valeri. Sebelum Zaida Nidirga ambruk ke lantai, Valeri menahan tubuhnya. 20. Bu Danki, Bu Danki, tolong lebih kuat. Zaida tidak sanggup untuk mengatakan apapun. Di pikirannya hanya ada kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi kepada Firza. Valeri sigap langsung memapah Zaida untuk kembali duduk di kursi tunggu. Valeri juga menggenggam telapak tangan Zaida, berusaha untuk menguatkan wanita itu. Doakan yang terbaik, Bu. Pak Danki itu kuat, beliau pasti bisa melewati semua ini, kata Valeri. Zaida membisu. Ia mengelus permukaan perutnya yang masih rata. La bahkan belum sempat mengatakan kepada Firza bahwa mereka akan menjadi orang tua. Zaida tidak bisa membayangkan jika Firza pergi meninggalkannya tanpa tahu bahwa ia sedang mengandung buah hati mereka. Saat itu, yang bisa Valeri lakukan hanya menemani Zaida saja. Ia juga tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu membuat kondisi Firza membaik, jadi setidaknya ia ingin menguatkan mental Zaida selama menunggu Firza dioperasi. Waktu terus berlalu dan kemudian dokter yang menangani Firza keluar dari ruangan Firza. Zaida dan Valeri yang sejak tadi hanya diam sambil berpegangan tangan refleks langsung berdiri dan menghampiri dokter itu. Sayangnya, ekspresi si dokter kelihatan muram. Zaida dan Valeri tidak mau menduga-duga,
tetapi mereka berdua sama-sama memiliki firasat buruk. "Bagaimana kondisi suami saya, Dok?" tanya Zaida. Dokter itu menghela napas panjang. "Untuk operasinya berjalan lancar. Hanya saja, saat ini kondisi pasien kritis. Kami harus terus melakukan observasi lebih lanjut untuk melihat kemajuan kondisi pasien. Sebelum itu, kami ingin keluarga untuk bersiap dengan berbagai kemungkinan yang ada." Zaida syok, begitu pula dengan Valeri. Saat itu, Zaida tidak sanggup untuk mengatakan apa-apa. Kepalanya mendadak pening dan pandangannya langsung buram. Kata kritis yang diucapkan oleh dokter itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. "Nggak mungkin, nggak mungkin, Mas Firza." Zaida berteriak histeris tetapi kemudian kesadarannya mendadak menghilang. Zaida pingsan saat itu juga dengan ditahan oleh Valeri yang berada di sampingnya. 21. Zaida akhirnya siuman. Ia sudah berpindah posisi dan sedang berbaring di sebuah ranjang rumah sakit. Kepalanya masih pening dan pandangannya pun terasa kabur. Sementara itu, melihat Zaida mulai membuka kelopak matanya, Valeri yang sejak tadi menemani Zaida langsung mendekat. "Bu Danki, ibu sudah siuman?" tanya Valeri. Zaida meringis sambil memijat pelipisnya. Ada yang sakit. Saya panggil dokter dulu ya." Zaida refleks langsung menahan pergelangan tangan Valeri. "Nggak usah, Bu Dirga." Valeri mengernyit. "Tapi ibu kelihatan kesakitan. Biar dokter periksa." Zaida menggeleng. "Nggak usah, nggak apa-apa." Valeri akhirnya mengangguk pasrah. Ia mengamati kondisi Zaida. "Gimana perasaan ibu sekarang?"